Alhamdulillah pemirsa di rumah kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Tadi luar biasa sekali ya pembahasan kita apalagi tentang fitnah tadi ya. Bu Iya Poni. Kang Betul Diki, banget. tadi yang fitnah nih Betul? lebih kejam dari pembunuhan Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz nih? Udah pasti dosa besar ya Pak Ustadz ya? Nah coba kita dengarkan saja penjelasan Pak Ustadz ya. Betul Pak Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Fitnah itu tergantung kita mengkaji. Kita harus kaji dulu ya. Dari sisi mana kita membaca dan mengartikan fitnah. Kalau dari perspektif kamus bahasa Indonesia misalkan, atau dari menurut kamus bahasa Indonesia, fitnah itu adalah sesuatu hal yang dilontarkan tapi dalam bentuk tuduhan, benar ya? Tidak sesuai dengan fakta gitu, fitnah. Sehingga membuat orang lain jadi kacau, membuat jadi berontak, jadi berantem dan seterusnya. Itu sangat mengacaukan, memang benar ya, bahaya sekali ya. Tapi kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, fitnah itu ternyata sesuatu hal yang kita tidak suka. Baik itu dari sisi ujian, dari sisi kegagalan, kekacauan, bahkan hal-hal yang kita takuti, ternyata itu pun adalah fitnah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Sebenarnya ini berbahaya sekali, termasuk dosa besar kalau kita mengartikan fitnah dari sisi itu. Karena orang yang membunuh saja adalah dosa besar, apalagi mengakibatkan kekacauan yang lebih dari pembunuhan. Contoh, ada orang yang berbicara tidak sesuai fakta, sehingga kalau sekarang apa ya bahasanya? Hoax. Masya Allah. Kemudian disebarluaskan, tentu kan orang yang difitnahnya itu marah. Bisa jadi pembunuhan, bisa jadi perpecahan saudara, Bisa. jadi, bisa jadi tidak mau bertanya kalau bertemu, bisa jadi dan Bisa jadi. itu gara-gara fitnah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Bisa jadi itu adalah dosa besar. Tapi kalau hanya fitnah sebatas ujian kehidupan, kita tidak tepat mengartikan lebih besar daripada pembunuhan. Seperti tadi, diuji musibah, Betul, Pak Ustaz. fitnah, ada kegagalan dalam bisnis, fitnah lebih besar dari pembunuhan, itu tidak tepat. Tapi kalau diartikan seperti yang tadi, betul sekali. Karena dampaknya lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan, Masya Allah, luar biasa sekali. Pak Ustadz tadi kan bicara tentang pembunuhan, sempat disenggol juga bahwasannya kayak Israel dengan Palestina. Oke. Kan nggak mungkin kita diserang, kita diam aja. Ya. Iya. Tapi faktanya Pak Ustadz, mungkin pemirsa ini di rumah sering dengar ya, bahwasannya ada maling masuk rumah, begal di jalan. Justru kalau kita yang Diri bela gitu ya. diri, Bela diri, ya. kita yang Bela diri. membunuh, bukan membunuh sih maksudnya, membela diri Membela tiba-tiba diri. meninggal lah Iya, si betul. pelakunya itu. Tidak sengaja Tidak gitu sengaja. ya. Tapi kenapa kita yang ditahan Pak Ustadz? Ini gimana justrunya? Aku jadi bingung ini Pak Terus Ustadz. itu dosa enggak Pak Ustadz? Dosa Nah, nggak Pak Ustadz? kalau ditahan nanti mau hukum urusannya, ini dosa enggak nih? Oke. Kita membela diri ya. Iya betul Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT menjelaskan, Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Wal hurmatu qisas. Jadi di dalam agama itu ada qisas. Qisas itu apa? Membayar dengan hal yang setimpal. Kalau orang Sunda mengatakan hutang uyah bayar uyah. Artinya kalau kita hutang pati bayar pati. Ibu kalau hutang Ngerti ngerti nggak Pak? Aku nggak ngerti. Saya bukan orang Sunda. Baik, kita Gimana artinya jelaskan. itu Ibu Poni? Kalau punya utang garam, bayar sama garam lagi. Oh, Ya. gitu. Kalau utang nggak ya? Jangan bayar sama gula ya, sama garam gitu. lagi. Sama garam lagi. Kalau saya punya hutang ke Bank Jabar misalkan ya. Ya, jangan dibayar ke Bank BRI gitu ya. Oh, Oke. gitu. Baik, itu tanda saja. Kemudian di ayat berikutnya, famani tada alaikum fa'tadu alaihi ma alaihi bimisli ma tada alaikum. Kalau ada orang yang memusuhi kamu, fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum, maka lawanlah dengan hal yang setimpal. Begitu. Kalau dia mau membunuh,
dalam keadaan kita tidak membuat kesalahan, berarti kita harus menjaga diri, membela diri. Terpaksa dia terbunuh, apa boleh buat? Orang berbuat perang, kericuhan di mana-mana dalam keadaan menjaga agama, kemudian membuat kita terancam nyawa, berarti kita wajib, bukan berarti dosa atau tidak, wajib membunuh mereka. Gitu ya. Kalau memang mereka menyerang Islam atas dasar kezaliman. Kalau seperti tadi yang dibegal misalkan ya, kemudian kita bela diri tanpa ada niatan untuk membunuh, kita hanya membela diri, kemudian terjadi perkelahian. Kalau kita tidak membunuh dia, dia membunuh kita. Betul Pak Ustaz. Gitu ya. Jadi Itu akhirnya balik lagi ke niat ya Pak Ustadz ya. niat. Kita Iya. niatnya bela diri, menyelamatkan diri itu hukumnya wajib. Menyelamatkan harta wajib, menyelamatkan keluarga wajib. Kalau kita diam justru malah salah. Iya betul. Justru malah salah. Diam salah ya Pak Kita Ustadz ya. takutnya gini Bu, dia meninggal, justru kita yang ketangkap polisi Pak Ustadz. Kita juga yang diadili kan, yang Betul. di penjara. Udah gitu, kita Pak jadi Ustadz. korban, kita masuk penjara, anak-anak kita nanti di rumah gimana? Tapi kalau secara konteks agama, baliknya niat ya hati kita Iya, ya. hati juga Kita ya. tidak punya niat untuk membunuh, hanya untuk membela diri saja. Membela Betul. diri. Ya, Membela diri. Itu masih bisa istilahnya sah-sah saja gitu Pak Ustadz ya. Ya tadi itu, famani tada alaikum fa'tadu. Kalau kamu diserang maka serang balik. Oh, Itu saja. serang balik, ya. Serang balik. Mm-mm. Kalau kita dianiaya, kita jangan diam. Kalau diam justru kita dikatakan muslim yang lemah, dan Allah tidak suka muslim yang lemah. Betul sekali Gitu Pak ya. Ustadz. Jadi kita harus berani meskipun sekemampuan kita gitu ya. Tapi jangan ada niatan untuk berbuat jahat seperti itu. Kalau ternyata malah kebalik, yang ditangkap polisi kan itu urusan hukum dunia. Itu hukum dunia. Kita mau Beda hukum lagi akhirat urusan. aja dulu. Ya Allah. Urusannya dengan keadilan. Keadilan. Urusannya dengan keadilan. Lebih Gitu. berat hukum di akhirat katanya. Ah, Betul. gitu. Nah Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau begitu Pak Ustadz? Misalnya kita tadi sudah membela diri nih, terus ternyata misalnya kasus yang tadi itu ditakdirkan si begalnya itu meninggal misalnya begitu Pak Ustadz. Kan biasanya tuh nanti wah timbul lagi tuh Masalah pertengkaran, baru. permusuhan Betul. yang lainnya karena merasa Dendam gitu ya. ya dendam betul ya seperti itu. Terus-terusan kita bela dia tuh bagaimana nih Pak Ustadz? Ada nggak nih caranya Pak Ustadz biar mohon maaf ya misalnya si keluarga yang tadi pembegal tersebut biar bisa insaf misalnya seperti itu Pak Ustadz, biar bisa insaf, biar tidak terus-terusan melakukan dosa, melakukan pembegalan berikutnya misalnya begitu Pak Ustadz. Baik. Untuk kalau bisa ya jangan dibunuh ya. Kalau bisa jangan dibunuh. Berarti kita harus menangkapnya. Kemudian kita melaporkannya. Tapi kan kalau tidak bisa ya seperti yang tadi kita bahas ya. Kalau ternyata tidak bisa, ya apa boleh buat. Bagaimana kalau ternyata menjadi kasus baru sehingga tidak harmonis dengan keluarga si pembegal itu ya? Betul. Itu konsekuensi dan kita punya pengadilan, kita punya undang-undang tentang keadilan, kita pun serahkan kepada yang berwenang dalam urusan itu ya, agar kita tidak disalahkan dan orang yang berbuat pun tidak berkelanjutan. Kalau tadi ada kelanjutan berarti tidak meninggal dong. Betul Pak Ustadz. Tidak meninggal ya. Iya. Berarti dia katakanlah kabur atau seperti apa, atau terjadi berantem atau seperti apa. Nah itu resiko saja. Tapi orang jahat itu pasti bersembunyi. Pasti bersembunyi. Orang maling itu pasti tidak akan terang-terangan ya. Kalau begal ya terang-terangan, tapi tetap saja tidak akan menampakkan dirinya karena kita punya hukum negara ya, dan kita harus menyerahkannya kepada mereka kalau kita tidak bisa menangani sendiri. Kalau yang ngomong-ngomong begal barusan Pak Ustadz, kalau yang tadi kan yang tidak sholat kita ajak untuk sholat. Ini yang begal biar insaf nih Pak Ustadz, apa nih kita ajak kemana nih Pak Ustadz kira-kira nih? Dia apa kita kasih doa khusus gitu? Ada doa khusus Pak Zikir Ustadz? buat mereka yang suka melakukan dosa besar, misalnya salah satunya seperti ini,
atau gimana Pak Ustadz? Gimana Pak Baik. Ustadz? Tapi jangan dijawab dulu Pak Ustadz, karena nanti ada pariwara yang mau lewat Betul juga. banget, Dan pemirsa di betul rumah bisa bertanya-tanya juga, seru banget ini pembahasannya tentang Banyak dosa. banget. Bisa bertanya langsung di 0813 9447 7912. Nanti pertanyaan dari pemirsa di rumah bisa dijawab Betul. langsung oleh Pak Ustadz. Betul. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.